Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian uang. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang maupun jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah uang. Pada masa prasejarah hingga awal masa sejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari berbagai bahan dan makanan dari alam, sehingga praktis kegiatan jual beli tidak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan. Kemudian, lambat laun kebutuhan yang disediakan tidaklah cukup. Beberapa daerah memiliki sumber daya alam, sumber daya maupun bahan makanan, pakaian, dan penunjang tempat tinggal yang lebih baik dari tempat sebelumnya. Oleh sebab itu, penukaran barang dengan barang menggunakan sistem barter mulai lazim untuk digunakan. Namun, kemudian disadari bahwa sistem tersebut juga memiliki beberapa kendala. Misalnya, barang yang hendak ditukarkan ternyata tidak diperlukan oleh pihak kedua. Untuk mengatasi hal tersebut, maka manusia kemudian bereaksi dan menciptakan alat pembayaran yang disepakati. Awalnya menggunakan kerang atau batu-batuan yang dianggap menarik, kemudian mulai melebur emas maupun perak dalam mata uang logam untuk digunakan. Nilai mata uang dengan menggunakan dua logam tersebut dinilai mulai efektif sebab kegiatan ekonomi kemudian berjalan dengan lebih lancar. Selain mudah digunakan, uang logam juga bisa diproduksi secara pribadi oleh industri domestik. Tapi perlahan tapi pasti, sistem ini juga dinilai tidak efektif sebab pada saat itu bahan yang digunakan terbatas. Walaupun pengertian uang masih sama digunakan sebagai alat tukar yang setara, penggunaan uang kertas kemudian berkembang untuk mengimbangi perkembangan uang logam. Selanjutnya, masyarakat lebih familiar menggunakan uang kertas dan memakai uang logam sebagai nilai tukar yang berbeda, terutama jika masih mengandung emas ataupun perak. Sejarah dan perkembangan uang di Nusantara sendiri dapat kita lihat pada buku Uang Indonesia Sejarah dan Perkembangannya karya Erwin Kusuma. 3. Fungsi uang. Fungsi uang secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. A. Fungsi uang asli. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum agar dapat diakui sebagai alat tukar umum. Suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama, kualitasnya cenderung sama, jumlah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak mudah dipalsukan. Uang juga harus mudah dibawa, portabel dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Fungsi uang asli terbagi menjadi 1. Sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. 2. Sebagai satuan hitung. Karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa diperjualbelikan, menunjukkan besar kekayaan dan menghitung besar kekecilan pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. 3. Sebagai alat penyimpan nilai. Karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang, ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa yang akan mendatang. B. Fungsi uang turunan. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan tersebut diantaranya 1. Sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. 3. Sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan
barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat menerima semua orang, yaitu uang. 3. Sebagai alat penyimpan nilai. Karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang, ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa yang akan mendatang. 4. Sebagai alat pembayaran hutang. Uang dapat dijadikan untuk mengatur pembayaran pada masa yang akan datang. 5. Sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa yang akan datang. 4. Jenis uang. A. Jenis uang berdasarkan lembaga mengeluarkan uang kartal atau kepercayaan, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri dari uang logam dan uang kertas. Pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat menerima semua orang, yaitu uang. B. Bahan uang. A. Uang logam. Uang logam terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Nilai nominal, yaitu nilai tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang, misalnya Rp100.000 atau Rp500. Nilai tukar, tauril. Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Misalnya uang 500 perak hanya dapat ditukarkan sebuah permen, sedangkan uang 10.000 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso. B. Uang kertas. Selanjutnya, uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu, dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. C. Negara yang mengeluarkan. 1. Uang dalam negeri adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Rupiah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. 2. Uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negara tetapi mengeluarkannya adalah negara lain. Di Indonesia beredar uang negara lain seperti yen, dolar, ringgit, peso, pound sterling, dan euro. Uang luar negeri disebut juga valuta asing. D. Nilai uang. 1. Nilai uang penuh adalah uang yang dinilai bahannya atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai yang tertera pada uang. Contohnya, jika uang tersebut bernilai penuh, terbuat dari emas, nilai uang tersebut sama dengan nilai. 2. Uang yang tidak bernilai penuh atau uang token adalah uang yang nilai bahan intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Umumnya, uang tidak bernilai penuh adalah uang kertas. Contohnya, uang yang Anda pegang bernilai 10.000, tetapi mungkin nilai bahannya hanya Rp200. Yang kelima, ada syarat uang. Nomor 1, mudah dibawa, portability. 2, tahan lama, durability. 3, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, divisibility. 4, nilainya stabil, stability. 5, diterima secara umum, acceptability. 6. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 7. Tidak mudah dipalsukan atau mudah disimpan. Syarat psikologis, uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Orang akan terlihat lebih tenang dan puas jika membawa uang daripada membawa barang. Yang keenam, ada alat pembayaran non-tunai.
A. Pengertian alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan semakin lazim digunakan masyarakat. Alat pembayaran non-tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. B. Arus proses transaksi dan aliran pembayaran non-tunai. Yang pertama ada kredit transfer, adalah perintah penempatan dana dan mengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dan bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediari. 2. Debit transfer adalah sistem transfer dana di mana perintah debit transfer dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana. Pihak yang memiliki dana atau payer akan melakukan pengiriman dana tersebut kepada pihak lain atau payee. Perintah transfer tersebut disampaikan kepada pihak yang akan menerima dana atau payee untuk kemudian dicairkan di bank payee. Selanjutnya, bank payee mengclearingkan perintah transfer dapat tersebut di lembaga clearing, saat ini Bank Indonesia, untuk menagihkan dana payer. C. Media pembayaran non-tunai. Yang pertama, media pembayaran berbasis kertas atau paper-based payment. Misalnya, cek atau perintah pembayaran yang dapat ditulis dengan tangan atau mesin TIK, seperti nota kredit dan nota debit. 2. Pembayaran elektronik atau electronic payment, yaitu instruksi antar bank tanpa ketergantungan pada pengolahan atau pengiriman kertas. Misalnya SMS banking, transfer kredit via real-time gross settlement system, dan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau server-based e-money. 3. Media pembayaran berbasis kartu atau card-based payment. Pembayaran berbasis kartu digunakan untuk pembayaran konsumen pada titik penjualan, misalnya kartu ATM kredit, kartu debit, dan kartu e-money.